Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa baik di YouTube maupun di Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-A'raf dan sekarang kita sampai pada ayat ke-65 ya, tentang kisah dakwahnya Nabi Hud alaihissalam. Pada pertemuan lalu telah kita selesai dari kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita lanjutkan pada Nabi Hud. Dan secara urutan waktu demikian, setelah Nuh, kemudian Hud, setelah Hud, kemudian Samud ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila 'adin akhahum Huda, dan kami mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka yaitu Nabi Hud alaihissalam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Nabi Hud berkata kepada kaumnya ya, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah. Afala tattaqun, maka kenapa kalian tidak bertakwa? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahah. Berkata para pembesar-pembesar dari kaumnya yang kafir berkata, inna lanaraka fi safahah. Sungguh kami ini benar-benar menganggap engkau wahai Hud bodoh. Safahah itu kurang akal. Khifatul aql, yaitu kurang akal. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan menurut kami benar-benar engkau termasuk para pendusta. Nabi Hud berkata, qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, sungguhnya tidak ada kebodohan sedikit pun pada diriku. Walakinni rasulun min rabbil alamin, akan tapi aku adalah utusan dari Rabbul alamin, dari penguasa alam semesta. Taib. Adapun kaum 'Ad ya, kaum 'Ad disebut juga dengan Adanil Ula ya. Kaum 'Ad sering kita sampaikan tapi tidak mengapa kita sampaikan kembali ya. Jadi kaum 'Ad ya disebut juga 'Ad al-Ula, yang pertama. Al-Ula artinya yang pertama. Sebenarnya mengatakan kenapa dikatakan yang pertama? Untuk membedakan dengan kaum Samud ya. Untuk membedakan dengan kaum Samud. Membedakan dengan kaum Samud. Kenapa? Karena kaum Samud juga keturunan dari kaum 'Ad ya. Keturunan dari kaum 'Ad. Adapun 'Ad disebutkan banyak khilaf tentang berapa bapak sampai ke Nabi Nuh alaihissalam ya. Antara 'Ad dan Nuh ya, ada khilaf di kalangan ulama berapa bapak atau generasi ya. Ya, ada khilaf ya antara Nuh dan Hud ya. Tapi di antara yang disebutkan bahwasanya 'Ad namanya 'Ad bin Aus ya. Kemudian bin Iram, bin Sam, bin Nuh ya. Bin Sam, bin Nuh. Dan di antara kaum 'Ad ada Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam. Setelah kaum 'Ad baru nanti ada kaum di bawahnya, nanti ada kaum Samud. Kaum Samud. Sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya kaum 'Ad dan kaum Samud termasuk dari suku-suku Arab ya. Suku-suku Arab, dan Nabi Hud adalah Nabi Arab yang pertama ya. Arab sering kita jelaskan ada terbagi menjadi 3. Ada namanya Al-Arab Al-Aribah, kemudian Al-Arab Musta'ribah, kemudian Al-Arab Al-Ba'idah.
Al-Arab al-Ba'idah ini maksudnya yang sudah punah, yang sudah punah atau tidak jelas, ya, tidak jelas nasab keturunannya. Di antara Arab al-Ba'idah adalah di antaranya kaum Ad, kaum Samud. Ad, kaum Samud. Ini dua-duanya Arab al-Ba'idah. Al-Arab al-Aribah ini maksudnya adalah Arab asli. Arab asli ini maksudnya adalah dari kabilah Qahtan, ya. Qahtan di Yaman. Kemudian Arab al-Musta'ribah yaitu Arab dari keturunan, ya, Arab dari keturunan Ismail alaihissalam dan istrinya dari kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum, ya. Kenapa disebut dengan Arab al-Musta'rabah? Karena Ismail alaihissalam bukan Arab. Ismail ini bukan Arab, tapi dia dari Babil, ya, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun istrinya dari Jurhum. Jurhum ini Arab asli. Sehingga anak keturunannya dianggap sebagai Arab karena Ismail alaihissalam orang yang sangat pakar bahasa Arab. Di antara keturunannya adalah Quraisy. Yang di antara keturunannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Nabi Arab ada 4, ya. Dalam riwayat disebutkan Nabi Arab ada 4. Ada 4, yaitu Hud, kemudian Saleh, Syuaib, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Arab yang pertama adalah Nabi Hud alaihi salam. Adapun lokasi kaum Ad, adalah di Al-Ahqaf, Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf, "Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf." Kata Allah, dan sebutkanlah kisah tentang saudara dari kaum Ad, Al-Ahqaf, yang ketika dia mengingatkan kaumnya di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini letaknya di daerah gunung-gunung pasir, ya. Jibal Rimal, daerah pasir. Rimal terletak antara Al-Hadramaut, Yaman, dan Oman, ya. Yang sekarang katanya adalah daerah Rubul Khali, yaitu padang pasir. Mereka sempat pernah tinggal di sana. Itulah daerah lokasi kaum Ad. Makanya sering disebutkan penyebutan mereka, kaum Ad, kaum Samud, disebut dalam Al-Quran karena kaum Ad dan kaum Samud terletak di dekat Hijaz, dekat Arab Saudi, ya, gampangannya. Kaum Samud di daerah utara kota Madinah, kaum Ad ke arah Yaman menuju Oman, ya. Dan itu tempat-tempat yang dilalui oleh orang-orang Quraisy dahulu atau orang-orang Arab dahulu dalam perdagangan mereka. Mereka melewati Samud, kaum Samud, Diyar Samud, yaitu di Al-Ula sebelah utara kota Madinah, dan juga melewati daerah kaum Ad, yaitu di Al-Ahqaf sebelah selatan tapi bagian kanan, ya. Daerah apa? Tenggara, berarti daerah tenggaranya kota Mekah atau kota Madinah, ya. Dan cerita Nabi Hud dan Nabi Saleh, ya. Cerita Nabi Hud dan Nabi Saleh ini tidak ada di
Bible. Ya. Tidak ada di Bible. Kenapa? Tidak ada di Perjanjian Lama. Ya. Karena ini adalah nabi-nabi Arab. Allah alam. Ya. Ini adalah nabi-nabi Arab. Sementara mereka tidak mengakui nabi-nabi Arab. Orang mereka mengakuinya nabi-nabi Bani Israel. Allah alam bisawab. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat wa ila adin akhahum huda, dan kami utus kepada kaum Ad saudara mereka Nabi Hud, ya. Allah tidak katakan ini kepada ketika Allah berbicara tentang Nabi Nuh, ya. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Nuh, Allah berkata laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Allah tidak mengatakan kepada kaum Nuh kami utus saudara mereka Nuh. Tapi Allah langsung mengatakan laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nuh kepada kaumnya. Adapun Nabi Hud, Nabi Saleh, Allah mengatakan saudara mereka, wa ila adin akhahum. Dan Allah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Kenapa Nabi Nuh tidak disebut? Karena Nabi Nuh ketika itu manusia cuma Nuh dan pengikutnya, sehingga tidak perlu ada pembedaan kabilah-kabilah, suku-suku. Tetapi ketika di zaman kaum Ad ada suku-suku yang lain, ada suku Ad, ada suku-suku yang lain. Sehingga Allah menjelaskan kami mengutus kepada kaum Ad dari seorang dari suku mereka sendiri, bukan dari suku yang lain. Bukan dari suku yang lain. Makanya disebut dengan akhahum, saudara mereka. Beda dengan Nabi Nuh, tidak perlu menyebut karena di zaman Nabi Nuh tidak ada suku-suku, ya. Suku cuma satu itu aja, Nabi Nuh dan para pengikutnya. Ketika sampai pada kaum Ad, itu sekitar ada 7 bapak, ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. 7 generasi antara Nabi Nuh sampai Nabi Hud, maka di situ sudah banyak suku-suku, ya, karena anak-anak Nabi Nuh beranak pinak sehingga banyak suku-suku. Allah khusus bicara tentang suku Ad. This meeting is being recorded. Allah khusus berbicara tentang suku Ad, dan dalam suku Ad Allah kirim saudara mereka Nabi Hud, ya. Saudara mereka dari sama-sama satu nasab, sama-sama satu suku. Apa faedahnya Allah mengutus seorang nabi dari kaumnya sendiri? Ya, di antaranya dua faedah. Faedah pertama mereka mengenal betul siapa orang tersebut. Mereka sudah kenal betul siapa Hud. Mereka tahu kejujurannya, mereka tahu amanahnya, mereka tahu akhlaknya yang mulia, karena Allah tidak memilih sembarangan nabi, ya. Ketika Allah mengangkat Hud sebagai nabi untuk Rasul diutus kepada mereka, berarti Hud atau Nabi Hud adalah orang yang spesial dan dia ketahui oleh kaumnya. Karena Hud adalah saudara mereka sendiri, satu nasab dengan mereka. Ini faedah pertama. Faedah kedua, karena mereka lebih paham tentang bahasa Nabi Hud, ya. Ya, Nabi Hud berdakwah dengan bahasa mereka. Seandainya kalau dari suku yang lain, mungkin mereka tidak paham. Ketika yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Hud yang merupakan dari suku mereka, mereka lebih paham tentang apa yang disampaikan tentang dakwah oleh Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Nabi Hud berkata, ya, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, ya. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah. Rupanya kaum Ad mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah berhala-berhala. Ya. Sehingga Nabi Hud tegur, ya. Ya. Subhanallah, berhala tersebut pertama kali di zaman Nabi Nuh, kemudian ditimpa dengan banjir, kemudian setelah 7 generasi muncul lagi penyembahan terhadap berhala-berhala pada kaum Ad, sehingga Allah mengutus Nabi Hud. Kata Nabi Hud, malakum min ilahin ghairu, tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah. Afala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa? Bertakwa maksudnya tidaklah kalian mencegah diri kalian dari adab yang pedih, ya. Di sini para ulama mengatakan Nabi Nuh tidak mengatakan demikian. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, Nabi Nuh hanya berkata, "Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim." Aku takut adab yang pedih menimpa kalian, adab pada hari yang sangat pedih menimpa kalian. Nabi Nuh ketika berdakwah dia Nabi Rasul yang pertama. Belum ada pada kaumku sebelumnya ada kisah azab yang menimpa. Ya, berbeda dengan kaum Nabi Hud. Kaum Ad mereka tahu tentang kisah Nabi Nuh, nenek moyang mereka. Maka Nabi Hud menggunakan kata afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Takwa artinya mencegah diri dari azab Allah.
Tidakkah kalian mencegah diri kalian dari azab Allah sebagaimana azab yang pernah menimpa nenek moyang kita sebelumnya, kaum Nabi Nuh, ya. Ya, atau apa namanya, tidak menimpa orang sebelum kita, yaitu kaum Nabi Nuh, ya. Kaum Nabi Nuh. Jadi sehingga dikatakan afala tattaqun. Kemudian apa komentar dari kaum Nabi Hud, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Berkata al-mala'. Al-mala' sudah kita sebut orang-orang, para pembesar-pembesar, orang-orang yang hebat, sehingga disebut al-mala' karena menutupi mata, yamla'ul ainain, menutup mata, karena artinya kalau seorang sudah melihat, orang terpesona, seakan-akan yang mereka lihat terfokus pada orang-orang ini. Ini orang-orang pembesar-pembesar, orang hebat-hebat. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Berkatalah para pembesar-pembesar yang kafir dari kaum Nabi Hud, apa kata mereka mengomentari dakwah Nabi Hud? Inna lanaraka fi safahah. Menurut kami engkau benar-benar dalam safahah, dalam kebodohan, ya. Mereka tidak mengatakan inna naraka safih. Menurut kami engkau adalah bodoh, tapi mereka menggunakan lafal inna lanaraka fi safahah. Menurut kami engkau benar-benar dalam kebodohan. Safahah di sini datangkan dengan isim nakirah untuk menunjukkan ta'zim, bahwasanya engkau benar-benar bodoh wahai Hud. Dan engkau benar-benar tenggelam dalam kebodohan dari segala sisi kebodohan. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Dia berada tenggelam dalam kerugian, seakan-akan kerugian meliputi dia dari segala arah. Sama seperti ini, inna lanaraka fi safaha. Kami sungguh-sungguh benar-benar. Di sini mereka menggunakan taukid, ya, inna dengan nun taukid, lam taukid. Inna lanaraka, kami sungguh-sungguh benar-benar melihat engkau fi safah, tenggelam dalam kebodohan. Engkau bodoh banget wahai Hud, terbelenggu dalam kebodohan dari segala sisi. Ya, dan safah di sini dengan nakir untuk ta'zim, itu kebodohan yang besar. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Bukan cuma itu, dan menurut kami engkau termasuk dari para pendusta, ya. Di mana engkau mengaku engkau adalah utusan Tuhan. Engkau mengaku adalah utusan Tuhan. Jadi mereka mengejek Nabi Hud, mengingkari kerasulan Nabi Hud, dan mereka mengatakan Nabi Hud bodoh, ya. Bodoh, ya, benar-benar kebodohan tertanam dalam dirinya, dia terjebak dengan kebodohan yang meliputinya, ya, seakan-akan kebodohan sudah terpatri dalam otak Nabi Hud alaihissalam, dalam diri Nabi Hud alaihissalam. Dan selain itu mereka mengatakan engkau adalah pendusta, ya. Engkau adalah pendusta. Apa kata Nabi Hud alaihissalam? Qala ya qaumi laisa bi safahah. Dia tidak mengatakan, dia membalas perkataan mereka dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Dia mengatakan ya qaumi, wahai kaumku, ya. Saya termasuk kaum kalian. Dan dia manggil dengan kata-kata baik, wahai kaumku. Dia tidak mengatakan wahai orang sesat, wahai orang kafir. Enggak. Mereka kafir jelas, ya. Tapi Nabi Hud menggunakan kata-kata yang baik agar mereka sadar, ya. Agar mereka sadar, ya. Ya qaumi, ya. Laisa bi safahatun. Ya, makanya saya bilang kalau kita berdakwah bukan yang penting bagi kita memvonis-vonis ini kamu kafir. Kita ingin bagaimana orang yang kalaupun terjerumus dalam kekufuran bisa terlepas dari kekufuran, agar bagaimana bisa berjalan di atas Islam yang benar. Kita tegur dengan kata-kata yang baik, kita panggil dengan panggilan-panggilan yang baik, sebagaimana Nabi Hud manggil kaumnya padahal mereka jelas-jelas kafir. Kata Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahah, tidak ada kebodohan sama sekali pada diriku, ya. Tidak ada kebodohan sedikit pun, apalagi kebodohan yang terpatri. Kebodohan sedikit pun enggak ada, apalagi terpatri dalam diriku. Walakinni rasulun min rabbil alamin, ya. Akan tapi aku adalah utusan dari Rabbul Alamin. Aku ini bukan pendusta. Aku benar-benar utusan dari penguasa alam semesta ini. Ya. Lihat di sini Nabi Hud, ada faedah yang bisa kita ambil. Lihat Nabi Hud alaihissalam tidak membalas makian mereka, cercaan mereka dengan cercaan balasan, ya. Padahal kita tahu bahwasanya kaum Nabi Hud adalah lebih bodoh, paling bodoh. Ketika itu yang paling bodoh mereka. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Ya. Otak mereka taruh di mana? Mereka yang bodoh, mereka yang goblok, mereka yang tenggelam dalam kegoblokan, mereka yang kebodohan telah terpatri dalam diri mereka. Tapi Nabi Hud tidak mengatakan justru kalian yang bodoh, enggak.
Justru kalian yang terbodoh di alam semesta, enggak. Karena kalian telah menyembah berhala. Tidak, Nabi Hud hanya membela dirinya dengan mengatakan laisa bisafaha. Aku tidak ada pada diriku kebodohan yang sebagaimana kalian tuduhkan. Dan ini sebenarnya mengatakan faedah bahwasanya Allah bercerita tentang bagaimana cara Nabi Hud membalas tuduhan kaumnya, ya, agar kita belajar bagaimana kita berbicara dengan orang-orang bodoh. Tidak selalu kita berhadapan orang bodoh kemudian kita balas dengan kebodohannya. Sekarang banyak muncul orang bodoh, orang-orang yang ngawur di medsos, tidak perlu kita tanggapi. Tanggapi pun tidak perlu seperti membalas seperti kebodohan mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Kalau mereka diajak ngomong oleh orang jahil, maka mereka mengucapkan salam, ya. Ya. Secukupnya bagaimana yang tidak harus dibalas, ya. Tidak harus dibalas, dan ini juga dalil bahwasanya meninggalkan balas dendam itu lebih baik. Artinya apa? Nabi Hud bisa saja membalas perkataan mereka dengan yang lebih parah. Kalian lebih bodoh, kalian terbodoh di alam semesta karena kalian yang menyembah berhala. Bagaimana patung yang tidak bisa apa-apa, berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa, yang kalian bikin sendiri, bagaimana kalian sembah? Bukan kalau orang paling bodoh? Tapi Nabi Hud tidak mengatakan demikian. Dia cukup menjelaskan tuduhan yang kalian tuduhkan kepada aku adalah bodoh, adalah tidak demikian. Dan tuduhan yang kedua, kalian menuduh aku sebagai pendusta, aku bantah dengan berkata walakinni rasulun mir rabbil alamin. Aku benar-benar bukan pendusta dan aku ini hanyalah utusan Rabbul Alamin, hanya utusan saja, ya. Uballigukum risalati rabbi, dan aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah dari Rabbku, ya. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku bagi kalian adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Ini sudah pernah kita singgung. Di sini lakum didahulukan, yakni aku tidak ada tugas kecuali hanya untuk menyampaikan nasihat kepada kalian. Aku tidak menasihati yang lain dan aku tidak ada kerjaan lain. Saya tidak sedang mencari duit dari kalian, saya sedang tidak bisnis dengan kalian. Tugasku yang Allah kirim utus aku kepada kalian adalah nasihun amin. Aku menjadi penasehat yang amin, yang terpercaya bagi kalian. Dan di sini selain nasihat, sudah kita jelaskan nasihat pada pertemuan lalu ketika membahas tentang Nabi Nuh alaihissalam. Amin, ada kalimat amin, terpercaya. Aku ini terpercaya, ya. Allah mengutusku dan aku terpercaya, aku membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menuduh Nabi Hud berdusta. Mereka menuduh Nabi Hud berdusta. Ini dalil bahwasanya boleh seorang memuji dirinya kalau dalam kondisi perlu, ya. Dituduh macam-macam, dia boleh memuji. Saya tidak demikian, saya begini, saya hanyalah begini, boleh. Asalnya seorang tidak memuji diri, ya. Dan itu perkara yang buruk seorang memuji diri. Mencari pujian dan tidak ada yang muji diri sendiri, enggak, ini perkara yang buruk. Ya, tidak perlu kita muji diri kecuali ada keperluan. Ada keperluan seperti ini ketika membantah tuduhan, ya. Tetap seorang jangan sampai sombong, jangan sampai angkuh, tidak boleh sombong itu tercela. Tapi dia boleh memuji dirinya dalam rangka untuk membantah tuduhan yang dituduhkan kepadanya, seperti dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam. Dia mengatakan wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat bagi kalian, khusus bagi kalian, dan aku terpercaya. Kemudian Nabi Hud melanjutkan, awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum, ya, ala rajulin minkum. Apakah kalian tidak percaya dan heran, ya? Anja'akum dzikrum mir rabbikum, bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian, ala rajulin minkum, yang dibawa oleh seorang laki dari kalian, liyunzirakum, untuk memperingatkan kalian. Kenapa kalian heran? Apakah aneh Tuhan mengutus seorang utusan membawa risalahnya dengan niat untuk memperingatkan kalian? Apakah ini perkara yang aneh? Ini bukan perkara yang aneh. Tuhan mengutus seorang dari kalian untuk memperingatkan kalian. Ini menunjukkan kebaikan Tuhan, mengingatkan kalian agar kembali kepada jalan yang benar. Dan tidak perlu heran. Kenapa? Karena sudah ada nabi sebelumku, Nabi Nuh juga sama. Dan kita semua sudah tahu ceritanya bagaimana kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga sama diutus oleh Tuhan. Saya pun demikian. Dan tujuan kami tidak ada apa-apa, bukan cari dunia, liyunzirakum. Kami tidak mencari dunia. Ya qaumi la as'alukum alaihi mala, ya. Aku tidak mencari harta, tidak mencari dunia, wahai kaumku, tapi niatku liyunzirakum, untuk memberi peringatan kepada kalian. Kalian merasa heran, ya. Kemudian Nabi Hud berkata, "Wadhkuru
Kemudian Nabi Hud mengingatkan mereka tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Dan ingatlah kalian ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa. Min ba'di qaumi Nuh, setelah lenyapnya kaum Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah. Ya. Dan Allah menambahkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian. Ya. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, dan ingatlah karunia-karunia Allah agar kalian beruntung. Baik. Di sini Nabi Hud, di antara metode dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud adalah mengingatkan kaumnya tentang nikmat-nikmat Allah. Sungguhnya kaum Nabi Hud mendapatkan banyak nikmat. Di antaranya mereka menjadi khulafa, penguasa-penguasa setelah kaum Nabi Nuh. Muncullah generasi kaum Ad yang mereka kuat dan mereka berkuasa, disegani, ditakuti oleh lawan, oleh suku-suku yang lain. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Min ba'di qaumi Nuh. Kemudian nikmat yang berikutnya, wa zadakum fil khalqi bastah. Allah berikan kalian tubuh yang kuat. Tubuh yang kuat yaitu tubuh yang besar. Bastah artinya besar atau lapang, tubuh yang lapang, dan menunjukkan bahwasanya tubuh mereka lebih besar daripada tubuh kaum Nabi Nuh. Tubuh mereka lebih besar daripada yang sewajarnya. Adapun berapa besar kaum Ad tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan tinggi mereka ada yang mengatakan misalnya tinggi mereka adalah 12 zira, satu zira segini, berarti kalau setengah meter, 6 meter misalnya, ada yang mengatakan ini mungkin, ya. Ada yang mengatakan tinggi mereka seperti korma, ya. Wallahu alam bisawab, ya. Intinya ini semua tidak ada dalilnya, tapi mereka tingginya tidak seperti sewajarnya, karena Allah tambahkan tubuh mereka yang kuat, yang besar. Wa zadakum fil khalqi bastah. Ya, Allah tambahkan kepada mereka tambahan tubuh yang menunjukkan mereka tinggi, ya. Adapun pendapat bahwasanya ada yang mengatakan tinggi mereka mi'at zira, yaitu 50 meter, ada yang mengatakan situna zira, 60 hasta itu 30 meter, ada yang mengatakan tadi 12 zira itu sekitar 6 meter, ada yang mengatakan setinggi pohon korma. Ini semua pendapat tidak ada dalilnya. Namun yang jelas yang paling tinggi Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada yang melampaui ketinggian Nabi Adam alaihissalam, yang di mana tuluhu situna ziraan, kata Nabi tingginya adalah 60 hasta, sekitar 30 meter, ya. Walam yazalil khalqu yanqusu hatal an. Setelah Nabi Adam maka manusia semakin mengecil sampai sekarang, ya. Jadi tidak ada yang tingginya lebih daripada 60 hasta, sekitar 30 meter. Dan ini di antara faedah yang menarik yang disebutkan Ibnu Tahir bin Ashur tentang bagaimana di antara metode dakwah para nabi adalah mengingatkan kaum mereka tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana Nabi Hud mengingatkan kepada kaumnya tentang nikmat berkuasa dan nikmat tubuh yang kuat dan besar. Apa kata Ibnu Ashur dalam tafsirnya? Walidzalika kanat mas'alatu syukril mun'im min ahammi masaili taklif. Oleh karenanya permasalahan bersyukur kepada Allah, sang pemberi nikmat, termasuk perkara yang paling penting dalam pembebanan syariat, yaitu perkara yang sangat ditekankan. Perkara yang sangat ditekankan. Hal ini ditunjukkan bahwasanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat mengingatkan kita untuk ingat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Contohnya dalam surat Ar-Rahman Allah mengulang-ulangi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, Allah sebutkan nikmat, ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ini semua nikmat, ya. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah menciptakan manusia dan memberikan dia bagaimana bisa menjelaskan, dan seterusnya Allah sebutkan sampai Allah mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang mana mau kalian dustakan lagi, ya. Dan banyak, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat secara umum, ya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah berikan kepada kalian apa yang kalian minta, ya. Bahkan dalam sebagian qiraah wa atakum min kullin ma sa'altumuh, ya, dengan mentanwin kullin, wa atakum min kullin ma sa'altum. Allah memberikan kalian banyak kenikmatan yang tidak kalian minta, ya. Jadi Allah berikan kepada kita nikmat yang kita minta, dan Allah memberikan kepada kita nikmat yang tidak kita minta. Perhatikan di sini. Ketika Allah memberikan kita nikmat yang tidak kita minta, Allah berikan, berarti Allah tahu tentang keperluan kita.
Allah tahu tentang keperluan kita, Allah berikan nikmat. Yang tidak kita minta, banyak nikmat kita tidak minta, Allah berikan. Nah, ketika kita minta Allah tidak berikan, ada yang Allah berikan, ada yang Allah tidak berikan, ada yang Allah kabulkan, ada yang tidak Allah kabulkan. Berarti ketika dikabulkan berarti memang itu baik buat kita. Ketika tidak dikabulkan kita husnuzan, bahwasanya itu tidak pas bagi kita di saat itu. Buktinya apa? Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tidak kita minta, banyak. Ya. Allah sebutkan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Tapi manusia suka berbuat zalim dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan tentang nikmat yang begitu banyak. Demikian juga dalam surat An-Nahl yang sebagian ulama mengatakan itu adalah surat An-Ni'am, ya. Allah mengatakan ata amrullah fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqa lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. ولكم فيها جمال حين ترهنون وحين تصرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوا. Allah sebutkan nikmat. Allah sebutkan nikmat pertama, Allah mengutus para rasul melalui para malaikat. Allah memilih hamba-hamba yang Allah pilih untuk menjadi para rasul untuk mengingatkan tentang tauhid. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Untuk peringatkan kepada manusia tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nikmat pertama Allah sebutkan nikmat tauhid dalam surat An-Nahl. Kemudian Allah sebutkan nikmat menciptakan langit dan bumi. Allah juga menyebutkan nikmat penciptaan manusia. Allah menyebutkan tentang penciptaan hewan-hewan, ya. Bagaimana ada keindahan pada hewan-hewan. Allah sebutkan juga bagaimana hewan-hewan tersebut membantu manusia mengangkat barang-barang ke tempat yang jauh. Sehingga tidak ada onta, tidak ada himar, sulit bagi manusia untuk mengangkat barang-barang pada zaman tersebut. Allah juga menyebut tentang bagaimana hewan-hewan yang ditunggangi. Wal khail wal bighal wal himar. Wal hamir litarkabuha, ya. Kemudian wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan yang lain yang kalian tidak ketahui. Allah menyebutkan tentang nikmat hujan dan macam-macam Allah sebutkan tentang nikmat hujan. Allah bagaimana dalam surat An-Nahl ini Allah sebutkan bagaimana Allah mengatur matahari, mengatur bintang, rembulan, dan seterusnya. Allah menyebutkan tentang nikmat laut. Bagaimana Allah mendudukkan laut sehingga bisa dilalui oleh kapal-kapal. Bagaimana bisa mengeluarkan makanan dari laut. Bagaimana juga bisa mengeluarkan misalnya mutiara dan yang lainnya. Terus Allah sebutkan ya tentang bintang-bintang bagaimana bisa memberi petunjuk. Kemudian Allah mengatakan afama yakhluqu kama la yakhluqu afala tadhakkarun. Apakah yang menciptakan sama dengan tidak menciptakan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan bisa menghitungnya. Terlalu banyak nikmat Allah. Innallaha laghafurur rahim. Kata Allah, namun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya banyak kalian tidak bisa bersyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi benar perkataan Tahir bin Asyur bahwasanya di antara perkara yang difokuskan oleh syariat adalah mengingatkan manusia tentang nikmat-nikmat. Kenapa perlu diingatkan dalam banyak ayatnya? Seperti Allah mengatakan wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan nikmat bagi kalian, nikmat yang zahir maupun nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an penuh dengan menyebutkan tentang nikmat-nikmat. Kenapa? Karena manusia banyak yang ingkar kepada atau lupa dengan Al-Mun'im, sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika manusia lupa tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia pun takfurul mun'im, maka dia pun kufur kepada sang pemberi nikmat tersebut. Karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan mengingat tentang nikmat adalah sebab seorang untuk meraih al-falah, meraih keberuntungan dan meraih sa'adah, meraih kebahagiaan. Allah sebutkan dalam ayat ini, ya, wadhkuru ala Allahi, ya, la'allakum tuflihun, ya. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, dan ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian agar kalian beruntung. Dan benar, orang yang, ya, selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Dia akan menjadi orang yang taat karena dia tahu saya harus taat, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya. Saya kalau punya bos yang kasih saya gaji 20 juta aja per bulan, ya, maka saya akan baik sama dia. Saya akan taat kapan dia suruh. 20 juta banyak, ya.
Bagaimana lagi kalau yang Tuhan yang berikan saya nikmat begitu banyak, ya, nikmat begitu banyak, harus saya syukuri. Sehingga seorang menjadi semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia mendapatkan nikmat keluarga, nikmat kesehatan, nikmat hidup, nikmat berzikir, nikmat ibadah, banyak sekali, ya. Kemudian misalnya dengan dia mengingat nikmat Allah, maka dia akan tercegah dari kemaksiatan. Kapan dia bermaksiat, dia ingat betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada saya. Apakah saya harus membalasnya dengan kemaksiatan? Ketika dia terkena musibah, dia ingat nikmat-nikmat, dengan mengingat nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya, menjadikan musibah menjadi ringan. Menjadikan musibah menjadi ringan. Yang menjadikan orang menjadi musibah menjadi berat karena dia hanya ingat-ingat musibah, tidak pernah mengingat nikmat-nikmat. Makanya ketika Allah berfirman, innal insani rabbihi lakanud, sungguhnya manusia itu berkeluh kesah kepada Rabbnya. Kata Hasan al-Basri, yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am, hanya ingat-ingat musibah, lupa dengan nikmat-nikmat. Nah, orang yang suka mengingat-ingat nikmat, apa yang dia musibah yang dirasakan menjadi lebih ringan. Jadi di antara fungsi seorang mengingat kenikmatan. Karenanya di antara hal yang menakjubkan adalah kisah Uwais Al-Qarani ketika dia punya penyakit baras, yaitu tubuhnya berwarna putih, maka dia berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitnya, kecuali maudhi'u dirham, kecuali seukuran keping dirham di perutnya jangan disembuhkan. Supaya apa? Supaya dia selalu ingat bahwasanya saya dulu pernah penyakit ini. Karena orang kalau ingat nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia, dia akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akan pandai bersyukur. Makanya begitu pentingnya masalah mengingat nikmat. Sampai kalau ada orang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, itu syirik asghar. Ya. Syirik asghar, ya. Seperti kemudian dia diselamatkan oleh polisi, dia bilang kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah ditangkap misalnya, atau saya sudah dibunuh oleh perampok. Ini syirik kecil. Harusnya dia mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab polisi. Seorang mengatakan kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah mati di ruang operasi. Kita bilang kalau bukan karena Allah, dengan sebab dokter. Dia menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah, sehingga dia tidak pandai bersyukur. Itu syirik kecil. Berkata kalau bukan karena kemudian disandarkan kepada sebab, ya. Oleh karenanya di antara metode para nabi ketika mereka berdakwah adalah mengingatkan kaumnya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kata Nabi Hud, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian beruntung. Apa komentar kaumnya? Mereka mengatakan, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu aba'una. Wahai Hud, apakah kau datang kepada kami untuk memerintahkan kami menyembah Allah semata? Lina'budallaha wahdahu. Untuk menyembah Allah semata. Wahdahu di sini ada yang mengatakan hal kepada ada yang mengatakan lina'buda, hal kepada na'bud, yaitu kepada nahnu, domir mustatir yaitu nahnu, yaitu lina'budallaha muwahhidin, dengan bertauhid. Ada yang mengatakan wahdahu adalah hal dari maf'ul bih, yaitu Allah, yaitu lina'budallaha munfaridan atau alal infirad, Allah yang sendirian. Intinya maknanya sama. Apakah menyembah Allah kita bertauhid atau kita hanya menyembah Allah semata? Dua-dua tafsiran benar. Ajitana lina'budallaha wahdahu. Apakah kau datang kepada kami wahai Hud agar kami hanya menyembah Allah semata? Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, dan kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Subhanallah. Ternyata yang disuruhkan oleh Nabi Hud adalah tauhid. Dan itulah seruan para nabi seluruhnya. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada yang berhak disembah oleh kalian kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW berkata, al-anbiya abna'u allat. Para nabi seperti abna'u allat, seperti anak-anak dari satu bapak lain ibu. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Ayah mereka satu, allat itu namanya saudara-saudara yang bapaknya satu, ibunya beda-beda. Jadi saudara-saudara satu bapak lain ibu. Para nabi dianalogikan seperti itu. Ketika para ulama menafsirkan apa maksudnya abna'u allat, maksudnya para nabi itu meskipun syariatnya berbeda-beda, tapi fokusnya sama, agar bertauhid. Fokusnya sama. Meskipun syariat berbeda-beda. Seperti anak-anak yang satu bapak, ibunya beda-beda. Para nabi juga demikian kata Nabi. Al-anbiya abna'u allat. Para nabi itu semuanya fokus kepada tauhid meskipun syariatnya berbeda-beda. Dan lihatlah, inilah makna tauhid. Ana'budallaha
lina'budallaha wa nadhara maka wa lina'budallaha wahdahu wa nadhara makana ya'budu abauna. Kau menyuruh kami untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Ya, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kau ancam-ancamkan kepada kami kalau kau benar-benar orang yang termasuk orang-orang yang jujur. Lihat di sini. Mereka tidak mau berpikir panjang. Mereka merasa bahwasanya tradisi nenek moyang mereka menyembah berhala ya yang sudah turun-temurun adalah kebenaran yang absolut, tidak bisa dikotak-atik. Ini bahaya menjadikan suatu tradisi sebagai kebenaran absolut. Ketika menjadikan tradisi suatu kebenaran absolut, ya, sehingga mereka tidak mau berpikir dengan merdeka untuk merenungkan apa yang mereka lakukan benar atau tidak. Apakah pantas berhala disembah yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara? Kecerdasan mereka buang. Makanya dikatakan mereka ini semua orang paling bodoh. Tapi Nabi Hud tidak membalas, menyatakan mereka super bodoh, enggak. Tapi ketika mereka menganggap tradisi adalah kebenaran yang absolut, buat mereka taklid buta, menutup mata, sehingga harusnya otak mereka yang mau berpikir mereka buang, tidak mau. Mereka tidak ingin menyelisih kebiasaan mereka. Ini yang paling berbahaya adalah taklid kepada nenek moyang. Seakan-akan apa yang dilakukan nenek moyang adalah sudah pasti benar. Ya, bahkan kesyirikan, ya. Ini yang saya ingatkan bahwasanya dimanapun kita berada, mau di Indonesia, di luar negeri, dimanapun, ada tradisi nenek moyang yang benar, ada yang salah. Tradisi nenek moyang yang benar kita pertahankan. Seperti di Indonesia ada kesopanan, keramah tamah, banyak. Ya. Kalau tradisi tidak benar maka harus kita buang. Bagaimana cara kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah? Ada barometernya, syariat, Al-Quran, Sunnah. Itu barometer untuk mengetahui mana tradisi yang benar, mana tradisi yang salah. Tradisi yang salah jangan kita teruskan, tidak boleh. Sebagaimana Nabi SAW datang kepada kaum Arab, di situ ada banyak tradisi yang baik. Tradisi baik seperti menjamu tamu, setia kawan, banyak. Rasulullah mempertahankan tradisi tersebut. Innama bu'itsu li ta'ammi makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Artinya akhlak mulia sudah ada pada kaum Arab, Nabi tinggal menyempurnakan. Tapi yang tidak sesuai Nabi peringatkan, syirik tidak boleh. Jadi tradisi ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya. Perhatikan ikhwan, bukan Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan tradisi. Oh ini enggak cocok, tidak cocok dengan tradisi kita maka buang. Ini hadis enggak cocok dengan tradisi kita. Ini ayat tidak cocok dengan tradisi kita. Kita pingin Islam kita yang cocok dengan tradisi kita. Ini enggak benar seperti ini. Seharusnya tradisi yang difilter dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah mau difilter dengan tradisi. Lihat bagaimana kaum Hud, kaum Ad, mereka menjadikan kebiasaan nenek moyang mereka seakan-akan kebenaran yang absolut sehingga mereka mengatakan, ya, bagaimana kami mentauhidkan Allah dan kami meninggalkan apa yang telah disembah nenek moyang kami. Kemudian mereka berkata, "Fa'tina bima ta'iduna." Kalau begitu wahai Hud, datangkan adab yang kau janjikan kepada kami, adab yang kau janjikan kepada kami kalau kau benar-benar orang yang jujur. Kata para ulama ini sebenarnya mereka lari dari perdebatan. Mereka tahu kalau berdebat mereka kalah. Gimana mau berdebat membela Tuhan yang berhala tidak bisa melihat, tidak bisa bicara? Bagaimana mau dibela? Tapi karena mereka sudah malas, mereka tahu bakalan kalah dalam perdebatan dengan Nabi Hud, sudah mereka mengatakan sudah Hud, enggak usah banyak omong. Ya. Ya. Dalam ayat ini mereka mengatakan wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin. Mereka mengatakan yahudu ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin. Kata mereka, wahai Hud, kau tidak punya dalil dan kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami, ya. Dan kami tidak akan beriman dengan engkau. Mereka sampai mengatakan demikian, tidak mau debat. Makanya mereka langsung mengatakan, ya sudah, supaya lari dari perdebatan, ya sudah, kau bilang akan ada azab, sini azabnya turunkan aja. Enggak mau debat mereka. Karena mereka tahu enggak bisa berdebat, tidak bisa melawan kebenaran. Apa yang mereka miliki kebatilan, tapi untuk menghindari perdebatan mereka mengatakan itu azab, suruh turunkan sini. Yang azab yang kau janjikan kepada kami. Bahkan mereka mengatakan in kunta minas shadiqin, kalau kau benar-benar jujur turunkan azab. Akhirnya Nabi Hud berkata, qala qad waqa 'alaikum rijsum min rabbikum wa ghadab. Kata Nabi Hud, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Ya. Akan datang rijis artinya azab, ghadab artinya kemarahan. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum. Nabi Hud tetap mendebat mereka. Apa kalian semua hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang itu kalian namakan, antum wa aba'ukum, kalian nenek moyang kalian menamakan berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan-Tuhan. Ya. Yang itu sama sekali ma nazalallahu biha min sultan.
Ma nazzalallahu biha min sultan, sama sekali tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya berhala kalian pahat, kalian namakan Tuhan, kalian namakan ini, kalian namakan sembahan, padahal tidak ada dalilnya sama sekali, ya. Kalian mau debat, bagaimana kalian mau berdebat dengan aku membela berhala-berhala itu berhala kosong batu yang kalian jadikan sebagai Tuhan, ya. Tidak mungkin. Tidak ada dalilnya sama sekali. Dan ini sebagian ulama mengatakan lihatlah bahwasanya, dan ini disebutkan oleh dalam tafsir Al-Manar, ya. Disebutkan bagaimana bahwasanya dalil untuk beribadah kepada Allah kita harus tahu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya. Karena Nabi Hud berkata, "Ma nazzalallahu biha min sultan." Tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau mau tahu ini ibadah atau bukan, harus tahu ada dalilnya. Ini akidah atau bukan, harus tahu ada dalilnya. Ya. Kita pakai akal sendiri susah, enggak bisa. Ya, maka Nabi Hud mengatakan kalau mau tahu itu benar atau tidak, ma nazzalallahu biha min sultan, harus ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang banyak akidah tersebar, banyak ibadah tersebar. Kalau enggak ada dalilnya enggak usah diikuti. Kita tidak bebas berakidah, kita tidak bebas beribadah. Akidah dan ibadah kita diatur oleh Al-Qur'an dan sunnah, ya. Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian kata Nabi Hud, "Fantadhiru," tunggulah azab, ya. Inni ma'akum minal muntazirin, aku juga menunggu, ya. Kalian tunggu azab. Dan aku benar-benar juga menunggu dengan penuh keyakinan azab tersebut akan datang. Lantas Allah berfirman, akhirnya azab tersebut akan datang kemudian menimpa mereka sebagaimana Allah sebut dalam surat-surat yang lain. Insyaallah pada saatnya kita akan jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna." Kami pun selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Di sini rahmatin nakirah, ya. Tanwin untuk azimah, ditafsirkan dengan rahmatin azimah. Rahmat yang besar, bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari adab yang pedih. Rahmat dari kami, bukan rahmat dari sembarang, rahmat dari kami, kasih sayang dari kami. Ya, fa anjaynahu walladzina ma'ahu. Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya. Wa qata'na dabira alladzina kadzdzabu bi ayatina. Dan kami tumpas, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin, dan mereka orang-orang yang tidak beriman. Perhatikan di sini. Seharusnya kalau kita bicara tentang urutan, seharusnya sebagian ahli tafsir mengatakan seharusnya secara urutan dikatakan kami pun menurunkan azab kepada kaum Ad, maka kami pun selamatkan Hud dan para pengikutnya. Karena namanya selamat dari azab. Ada azab turun baru diselamatkan. Kan begitu secara logikanya. Azab turun baru diselamatkan. Tapi di sini Allah mendahulukan kami selamatkan padahal azab belum turun. Padahal aturannya azab turun kemudian diselamatkanlah Nabi Hud dan kaumnya. Tapi Allah mendahulukan penyebutan penyelamatan sebagai bentuk bahwasanya yang penting Hud dan rahmat, bahwasanya Allah menjelaskan bahwasanya Hud dan para pengikutnya selamat. Baru kemudian Allah jelaskan tentang bagaimana yang menimpa kaum Hud. Allah mengatakan wa qata'na dabir. Kami pun putuskan dabir. Dabir itu disebut oleh para ulama, dabir adalah orang yang paling terakhir. Kalau ada rombongan, orang-orang yang paling belakang namanya adbar. Dabir itu yang paling terakhir dari adbar, akhirul adbar. Jadi rombongan tersebut yang paling terakhir namanya dabir. Nah, kalau yang paling terakhir itu saja sudah diputuskan, bagaimana dengan yang lainnya? Artinya ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah ketika mengazab tidak ada yang selamat. Beda dengan mungkin raja-raja di dunia, atau mungkin para penguasa di dunia, kalau mereka mengadab terkadang ada yang selamat, ada yang lolos, tidak sempurna azabnya. Tapi ketika Allah sudah mengadab, dabir yang akhirnya pun mati, dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dabir yang paling terakhir dari rombongan tersebut bagaimana yang bagian-bagian depan, ya. Inilah kemudian Allah mengatakan wa qata'na dabira alladziina kadzdzabu bi ayatina. Apa sebab mereka dibantai oleh Allah, diadab oleh Allah? Karena kadzdzabu bi ayatina, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin, ini taukid, penekanan, dan mereka tidak beriman. Wa ma kanu mu'minin, mu'minin di sini datang dalam isim fa'il, ya, mu'minin maksudnya isim fa'il yang menunjukkan kesenambungan
kontinuitas continue berkesinambungan. Wa ma kanu mu'minin, dan mereka tidak bakalan beriman. Seakan-akan Allah menjelaskan seandainya orang-orang kaum Nabi Hud ini hidup, mau dikasih ayat, mau dikasih dalil, mukjizat, mereka tidak akan beriman. Dan itu sudah mereka utarakan sendiri dalam surat yang lain. Mereka mengatakan, ma yahudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin. Wahai Hud, kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami, nenek moyang kami, dan kami tidak akan beriman dengan engkau. Makanya Allah mengatakan wa ma kanu mu'minin. Mereka pendustakan ayat-ayat Allah. Seandainya mereka tidak dibasmi, tidak dibunuh, tidak disiksa oleh Allah, mereka tidak akan beriman. Ya, inilah kisah yang Allah sebutkan, secuil dari kisah Nabi Hud dan kaumnya dalam surat Al-A'raf. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf kepada para jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bersabar dalam belajar ayat-ayat Allah, itu yang menambah iman kita, bekal kita di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.